Halo teman-teman, selamat datang di channel kita. Hari ini kita akan membahas tentang kota-kota paling beracun dan punya radiasi tinggi di dunia. Kalian tahu kan dunia ini punya banyak tempat indah, tapi sayangnya ada juga beberapa tempat yang, lebih baik dihindari. Bukannya mau nakut-nakutin, tapi beberapa kota ini punya cerita yang cukup seram tentang radiasi dan kontaminasi. Bayangin, tempat-tempat yang dulunya ramai, sekarang jadi kota kosong karena bahayanya. Nah, di video kali ini kita akan bercerita terkenal dengan racun dan radiasi tingginya. Siap-siap ya, karena beberapa di antaranya mungkin bikin kalian merinding. Ayo. Pertama, kita ke Chernobyl, Ukraina. Pasti sudah pada tahu kan? Bencana nuklir tahun 1996 di sini adalah salah yang terburuk dalam sejarah. Reaktor nomor 4 meledak mengeluarkan debu radioaktif ke udara. Kebayang nggak gimana paniknya orang-orang waktu itu? Ratusan ribu orang dievakuasi, dan sampai sekarang zona terlarang sejauh 30 km masih ada di sekitar reaktor. Meskipun sudah ditinggalkan selama puluhan tahun, Chernobyl tetap menjadi kota kosong yang berbahaya. Radiasinya masih sangat tinggi, dan efeknya pada lingkungan dan kesehatan manusia masih terasa sampai sekarang. Meskipun begitu, ada beberapa orang yang nekat kembali ke zona terlarang ini loh. Entah karena kangen atau mungkin karena penasaran, tapi yang jelas mereka membahayakan nyawa mereka. Selanjutnya, kita ke Jepang, tepatnya ke Fukushima. Pada tahun 2011, gempa bumi dahsyat dan tsunami menghantam Jepang, menyebabkan kerusakan yang luar biasa. Tapi bencana itu belum berakhir. Gelombang tsunami menghantam pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima Daiichi, menyebabkan kerusakan parah dan kebocoran radiasi. Kejadian ini mengingatkan kita pada betapa bahayanya energi nuklir jika tidak ditangani dengan benar. Meskipun sudah lebih dari 10 tahun berlalu, pembersihan di Fukushima masih terus berlangsung. Tingkat radiasi di beberapa daerah masih sangat tinggi, dan banyak penduduk yang belum diizinkan pulang ke rumah mereka. Pemerintah Jepang terus berusaha untuk mengatasi dampak bencana ini, tetapi pemulihannya diperkirakan akan memakan waktu yang sangat lama. Sekarang kita beralih ke Rusia, ke sebuah tempat bernama Mayak. Selama era Soviet, Mayak adalah kompleks nuklir rahasia yang memproduksi plutonium untuk senjata nuklir. Tapi di balik tembok-temboknya yang kokoh, Mayak menyimpan rahasia kelam. Pada tahun 1997 terjadilah kecelakaan nuklir besar di Mayak yang dikenal sebagai kecelakaan Kishdim. Kecelakaan ini melepaskan radiasi dalam jumlah yang sangat besar ke lingkungan, mencemari wilayah yang luas dan meracuni ribuan orang. Parahnya, pemerintah Soviet menutup-nutupi kejadian ini selama bertahun-tahun, membuat dunia tidak tahu betapa parahnya bencana ini. Sampai sekarang, Mayak masih dianggap sebagai salah satu tempat paling tercemar di dunia. Meskipun sudah dilakukan upaya pembersihan, tingkat radiasi di Mayak masih sangat tinggi, dan penduduk setempat masih merasakan dampaknya pada kesehatan mereka. Dari Rusia, kita terbang ke Finlandia, ke sebuah kota industri bernama Kokkola. Pada tahun 1977 terjadi kebocoran radioaktif di pabrik pupuk di Kokkola. Meskipun tidak sebesar Chernobyl atau Fukushima, kejadian ini tetap menimbulkan kekhawatiran tentang keamanan industri. Kebocoran ini mencemari tanah dan air di sekitar pabrik. Dan meskipun sudah dilakukan upaya pembersihan, area tersebut masih dianggap berbahaya karena kontaminasi radioaktif. Kejadian ini mengingatkan kita bahwa bahkan di negara maju dengan standar keamanan yang tinggi, kecelakaan industri tetap bisa terjadi. Penting bagi kita untuk belajar dari kejadian ini dan terus meningkatkan standar keamanan di industri untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa depan. Bikini Atoll, surga yang terluka. Selanjutnya kita akan menyeberangi lautan menuju Bikini Atoll di Kepulauan Marshall. Pulau-pulau tropis yang indah ini dulunya adalah surga di bumi, tapi sayangnya keindahan itu harus ternodai oleh kekejaman manusia. Selama Perang Dingin, Amerika Serikat menggunakan Bikini Atoll sebagai lokasi uji coba nuklir. Bayangkan, bom atom dijatuhkan di surga yang indah ini. Puluhan uji coba nuklir dilakukan di sini, meninggalkan luka yang mendalam di lingkungan dan kesehatan penduduk setempat. Meskipun penduduk Bikini Atoll telah diizinkan untuk kembali ke pulau mereka, tingkat radiasi di beberapa daerah masih cukup tinggi dan berbahaya bagi kesehatan.
Penduduk setempat masih harus hidup dengan warisan mematikan dari uji coba nuklir masa lalu. Kisah Bikini Atoll adalah pengingat tragis tentang dampak buruk senjata nuklir dan pentingnya perdamaian dunia. Semipalatinsk, jejak mengerikan persaingan nuklir. Kembali ke era Perang Dingin, kita beralih ke Semipalatinsk di Kazakhstan. Selama era Soviet, Semipalatinsk adalah situs uji coba nuklir utama. Ratusan uji coba nuklir dilakukan di sini, melepaskan radiasi dalam jumlah yang sangat besar ke atmosfer dan mencemari wilayah yang luas. Dampak dari uji coba nuklir ini sangat mengerikan. Ratusan ribu orang terkena radiasi dan banyak yang menderita kanker dan penyakit lainnya. Lingkungan di sekitar Semipalatinsk juga rusak parah dan efeknya masih terasa hingga kini. Meskipun Uni Soviet telah runtuh, warisan mengerikan dari Semipalatinsk masih menghantui penduduk setempat. Kisah Semipalatinsk adalah pengingat akan bahaya persaingan nuklir dan pentingnya pelucutan senjata nuklir. Hanford Site, warisan mematikan Perang Dingin. Terakhir, kita pergi ke Amerika Serikat, ke Hanford Site di Washington. Selama Perang Dunia II dan Perang Dingin, Hanford Site adalah salah satu lokasi produksi plutonium terbesar di dunia. Tapi di balik produksi senjata nuklir ini, Hanford Site menyimpan warisan mematikan. Selama bertahun-tahun beroperasi, Hanford Site melepaskan sejumlah besar limbah radioaktif ke lingkungan. Limbah ini mencemari tanah, air, dan udara, mengancam kesehatan manusia dan lingkungan. Meskipun produksi plutonium di Hanford Site telah dihentikan, pembersihan limbah radioaktif masih terus berlangsung. Pembersihan ini merupakan tugas yang sangat besar dan kompleks, dan diperkirakan akan memakan waktu puluhan tahun dan menelan biaya miliaran dolar. Hanford Site adalah contoh nyata tentang bagaimana aktivitas manusia dapat meninggalkan warisan mematikan yang akan terus menghantui generasi mendatang. Itulah 7 kota di dunia yang terkenal dengan racun dan radiasi tingginya. Mengerikan, ya, membayangkan bagaimana kehidupan di tempat-tempat seperti itu. Semoga video ini bisa menyadarkan kita semua tentang pentingnya menjaga lingkungan dan menghindari penggunaan energi yang berbahaya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.